Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zulham dari kelas S1H. NPM saya 2020 465 00152. Di dalam video kali ini adalah video untuk UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan nanti saya akan membacakan pertanyaan dan menjawab dari pertanyaan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin berterima kasih kepada Pak Edo karena di satu semester ini telah membimbing saya dan rekan-rekan kelas S1A. Semoga ilmu yang telah diajarkan akan bermanfaat di kemudian hari bagi kita semua. Baik, kita akan mulai menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan. Nomor 1, topik menarik apa yang saudara pelajari selama satu semester dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan disertai contoh nyatanya? Saya ambil satu, yaitu komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang berperan aktif menyampaikan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Contoh nyatanya, di dalam kehidupan sehari-hari saya berperan sebagai sales promotion boy. Jadi setiap harinya saya dituntut untuk aktif menyampaikan informasi seputar produk yang saya jual. Di situ saya menyampaikan informasi seperti dari segi promonya, terus jadi nama produknya apa, fungsinya apa, dan manfaat yang bisa diambil. Harapannya customer yang kita tawarkan itu bersedia untuk membeli produk yang kita jual. Oke, lanjut ke nomor 2. Jelaskan arti komunikator, lalu komunikan, pesan, media, lalu efek komunikasi. Komunikator itu adalah orang yang berperan aktif menyampaikan pesan dengan maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan. Jadi komunikator itu tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga berperan untuk menanggapi dari pesan yang dia terima. Lalu di sini ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima informasi dari si komunikator. Lalu apa itu pesan? Pesan itu adalah hal atau berita yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Pesan ini ada pesan secara verbal dan pesan secara non-verbal. Pesan secara verbal itu adalah pesan yang disampaikan dengan lisan ataupun dengan tulisan, sedangkan pesan non-verbal itu adalah pesan yang disampaikan dari gestur tubuh seperti ekspresi, gerakan tangan, lalu ada intonasi dalam suara, lalu ada kecepatan di dalam berbicara oleh komunikator tadi. Lalu apa itu media? Media itu adalah alat atau sarana yang digunakan di dalam menyampaikan atau menerima suatu pesan. Contohnya ada handphone, ada juga media cetak seperti koran dan majalah, ada spanduk, ada banner, ada juga poster dan lain sebagainya. Lanjut, ada efek komunikasi. Apa itu efek komunikasi? Efek komunikasi adalah hal yang timbul dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Efek komunikasi ada efek kognisi, ada efek konasi, ada efek psikomotor. Efek kognisi itu adalah kondisi di mana komunikan mendapat pengetahuan baru dari pesan yang disampaikan. Contohnya adalah kegiatan belajar mengajar seperti ini. Saya sebagai komunikan mendapatkan pengetahuan baru dari ilmu yang diajarkan. Lalu yang kedua ada pesan konasi. Ada efek konasi. Efek konasi itu adalah dimana komunikan mendapatkan efek emosional dari pesan yang disampaikan oleh si komunikator, seperti senang, sedih, dan bisa juga marah. Ada
lagi efek psikomotor. Efek psikomotor itu adalah komunikan kemudian menentukan atau melakukan suatu hal dari pesan yang telah dia terima. Nomor 3, apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi itu adalah gangguan yang kita alami ketika menerima atau menyampaikan suatu informasi. Lalu kaitannya apa dengan belajar mengajar secara daring? Biasanya kalau belajar mengajar secara daring itu gangguan utamanya ada di jaringan atau sinyal yang gak bagus, apalagi sekarang lagi musim hujan. Jadi biasanya kalau sinyal yang bagus itu lancar ya di dalam menyampaikan suatu informasi. Lalu kalau sinyalnya jelek, suaranya bisa putus-putus, jadi menghambat kita di dalam menyampaikan dan menerima informasi tadi. Contoh lainnya, saya pernah nggak bisa masuk ke aplikasi Zoom dikarenakan sinyal yang buruk. Jadi pada waktu itu harus saya ikut presentasi, karena jaringan yang buruk saya nggak bisa ikut masuk, padahal waktu itu bahan-bahannya udah siap. Jadinya saya bisa jadi ya nggak dapat nilai ya atas bagian di presentasi tersebut. Oke, lanjut. Nomor 4, jabarkan rancangan pesan dari karya Anda, lalu kaitkan kepada unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, lalu alasan tentang pemilihan karya. Oke, baik. Di dalam hal ini saya yang berperan sebagai komunikator. Saya ingin menyampaikan pesan melalui karya yang telah saya buat. Di sini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas dan khususnya kepada anak-anak muda, karena di dalam karya ini adalah tema tentang Trump yang berencana melarang TikTok di Amerika Serikat. Lalu pesannya adalah agar masyarakat kita, terutama anak-anak muda, lebih bijak di dalam menggunakan media sosial. Di Amerika sendiri tuh TikTok aja sampai dilarang. Saya akan jelaskan atau menjabarkan dari karya ini. Jadi situasi Amerika Serikat dan Tiongkok pada waktu itu sedang dalam kondisi konflik perang dagang. Di sini ada dua tangan yang sedang adu jotos dengan dua background bendera kedua negara. Di sini tangan Tiongkok sedang memegang kertas gitu ya. Ini itu maksudnya adalah data yang ada di dalam aplikasi TikTok ini. Jadi Trump ini khawatir kalau data yang ada di dalam TikTok ini sampai bocor ke tangan pemerintahan Cina. Jadi Trump secara resmi tanggal 20 September kemarin melarang TikTok di Amerika Serikat. Sebelum TikTok ada juga WeChat ya. Lalu alasan saya memilih karya ini adalah, pertama, saya ingin menampilkan karakter yang lebih realistis tapi dengan bentuk yang lain. Ini Trump versi saya. Kan kalau di TV, di kartun ada Trump versi kartun, contohnya The Simpsons. Ini Trump versi saya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan yang tadi saya sampaikan, agar lebih bijak lagi di dalam menggunakan media komunikasi, media sosial. Di Amerika Serikat, Trump pun sampai nanti memblokir TikTok di Amerika Serikat. Jadi media sosial ini sangat sensitif. Semoga kita bijak di dalam menggunakan informasi. Oke, saya kira cukup menjawab soal-soal yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.